siang. Nama saya Derek Maras dan saya adalah dari direktur di PT Ratu Prabu. PT Ratu Prabu ini yang perusahaan induk untuk PT Ratu Prabu Energy dan Leko Maras, di mana Leko Maras bergerak di service oil and gas services. Itu adalah kita menyiapkan dan menyediakan jasa dan workover rig kepada oil company yang ada di sini di Indonesia dan di luar negeri. Jadi kita menyiapkan workover rig dengan kru dan menservice oil company seperti CNOOC atau seperti ExxonMobil di sini di Indonesia. Dan kita juga dari pertama menyiapkan manpower services juga untuk oil and gas dan juga tubular inspection untuk oil companies juga. Jadi saya mau menegaskan bahwa yang Ratu Prabu Energy dan Leko Maras itu bawaan dari PT Ratu Prabu, di mana saya masih jabat sebagai direktur. Dan di sebelah saya ada membantu saya dengan kuasa hukum Ibu Yulianti. Selamat siang semuanya rekan-rekan. Saya mewakili dari Prabu Maras. Ada surat kuasa. Sebetulnya saya mewakili senior saya, Abang Ferry Cornelius Sitohang, yang merupakan kuasa hukum dari Bapak Derek Prabu Maras yang saat ini berhalangan untuk hadir. Oleh karena itu, beliau meminta saya untuk mewakili beliau untuk memberikan keterangan kepada rekan-rekan media sekalian. Ya. Bapak bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak? Iya. Jadi ada berita bahwa rig kita 460 itu udah dijual, dan saya mau menegaskan bahwa berita tersebut hoax. Saya tidak tahu siapa yang membuat dan itu memberita hoax. Saya mau jelaskan bahwa rig yang 460 belum dijual, tapi ada berita bahwa itu dijual. Tapi itu saya mau menegaskan bahwa itu berita hoax. Dan saya juga mau jelaskan bahwa rig tersebut masih berjalan di Iran dan bekerja sama dengan untuk IOOC, adalah Iranian Oil Offshore Oil Company, dan itu masih jalan sampai hari ini. Jadi ini berita hoax, itu tidak dijual. Ya. Saya ingin menekankan bahwa rig 460 itu kan beredar kabar bahwa itu sudah dijual. Saya ingin menegaskan bahwa rig 460 kan banyak tuh beredar tuh ya di media. Jadi pada awalnya saya ingin tegaskan bahwa PT Ratu Prabu Energy Tbk dan anak perusahaannya PT Leko Maras itu merupakan perusahaan keluarga. Bu Maras merupakan ayah kandung dari Bapak Derek Prabu Maras, dan mereka 3 bersaudara. Satunya Derek Prabu Maras sebagai anak pertama, yang kedua Greg, yang ketiga Melanie Queen Maras. Melanie. Jadi saya ingin menegaskan bahwa rig 460 itu tidak dijual sebesar USD 2,5 juta seperti yang ada di media. Bahwasanya rig tersebut masih bekerja hingga saat ini di Iranian Company, bekerja sama dan tidak dijual, dan itu masih miliknya PT Leko Maras. Jadi saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita tersebut, motifnya apa, tujuannya apa. Mengingat bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga dan Pak Derek itu sebagai anak pertama dari Burhanuddin Burmaras. Jika rig 460 itu dijual, pasti dong ayahnya itu memberitahu kepada Pak Derek bahwasanya rig tersebut, aset keluarga tersebut akan dijual. Tapi tidak pernah ada pemberitahuan dari Burhanuddin Burmaras. Seperti teman-teman media pernah lihat, waktu itu pernah datang ke sini, kita tuh sudah video call dengan kru yang ada di Iran. Dan Pak Burmaras itu berumur 90 tahun. Berita ini kan disebarkan tahun 2024. Itu berarti Pak Bur 88-89 tahun. Jadi dia tidak mungkin memberikan statement seperti itu. Saya tahu, dan dia itu kalau kita sedang mengajukan pengampuan ya, bahwa dia tidak bisa memberikan statement, tidak bisa memberikan klarifikasi terkait hal tersebut dan penjualan rig tersebut. Jadi saya tidak tahu siapa yang buat, anaknya juga
tidak pernah memberikan statement tersebut. Jadi saya mohon agar pemberitaan RIK 460 dijual tersebut segera di take down karena dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, jika tidak, kita akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait berita bohong tersebut. Saya rasa itu aja ya, Pak Derek. Dan soalnya itu kan kasih tahu orang investor bahwa kita nggak mampu atau bangkrut dan nggak mau invest. Oh iya. Terkait PT Lekomaras itu kan pernah diberitakan bahwa Lekomaras itu PKPU, pilot, dan itu sudah ada perdamaian dengan adanya perjanjian homologasi. Jadi dengan adanya perjanjian damai tersebut, PT Lekomaras yang merupakan anak perusahaan dari PT Ratu Prabu bisa menjalankan perusahaannya dengan normal. Tapi dengan adanya berita bahwa RIK yang merupakan aset dari PT Lekomaras itu sudah dijual, saya tidak tahu motifnya apa. Jadi tidak ada investor yang datang ke perusahaan kami untuk menanamkan investasi karena ada berita-berita pilot, ada berita-berita bangkrut seperti yang ada di media yang bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Jadi saya mohon agar berita itu di take down dan agar investor itu bisa datang ke kami karena kami masih mempunyai aset-aset RIK tersebut. Dan juga bahwa orang di dalam perusahaan tersebut juga menyatakan ke saya bahwa aktivitas sudah cut. Iya, jadi ada, ini kan perusahaan keluarga. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa ini adalah perusahaan keluarga di mana tidak ada orang lain dalam perusahaan ini awalnya. Tapi ada satu orang yang diduga memecah belah hubungan antara orang tua dan anak sehingga mengambil keuntungan atas situasi yang terjadi. Jadi asetnya Lekomaras, RIK tersebut dipakai untuk membuat perusahaan baru. Gitu loh. Jadi saya tidak bisa sebutkan perusahaan baru tersebut dan mengaku-ngaku bahwa itu merupakan anak perusahaan dari PT Ratu Prabu dan merupakan anak perusahaan dari PT Lekomaras, di mana faktanya tidak ada sama sekali saham di dalam perusahaan baru tersebut. Ada sahamnya PT Ratu Prabu, tapi dia mengklaim bahwa dia merupakan anak perusahaan dan menggunakan RIK tersebut untuk kepentingan pribadinya dia. Jadi itu yang harus saya tegaskan kepada teman-teman media karena ini kan masih dalam proses hukum. Jadi saya tidak bisa klarifikasi tentang hal itu sebelum ada putusan pengadilannya mungkin. Karena kita lagi proses hukum ya Pak ya sampai saat ini gitu. Di polisi dan sedang mengajukan gugatan di pengadilan. Orang tersebut dia sudah bekerja dengan kami ya. Itu dengan Pak Derek Maras dan orang tuanya itu lebih dari 20 sampai 30 tahun. Dari bukan siapa-siapa menjadi direktur dan sekarang menjadi direktur utama di perusahaan baru ya. Tapi secara fakta orang tersebut tidak mempunyai saham apapun di perusahaan Ratu Prabu maupun Ratu Prabu Energi maupun PT Lekomaras. Jadi dia tidak punya hak sebenarnya, hanya memiliki jabatan. Karena Pak Burmara sudah percaya dengan beliau, diberikan jabatan, tapi tidak memiliki saham. Jadi saya tidak tahu nih niat orang ini untuk apa kepada perusahaan. Karena dia membuat perusahaan baru dan aset dari Lekomaras itu harus setor ke dia, gitu loh. Nah ini sedang kita proses hukum ada di kantor kepolisian dan mereka sudah minta RJ. Tapi Pak Dereknya minta waktu untuk mediasi ya. Total kerugiannya itu 500 miliar Pak. Total kerugiannya 500 miliar. Karena apa? Karena aset Ratu Prabu 1, aset Ratu Prabu 2 itu atas nama Derek Prabu Maras. Pribadi ya Pak, bukan nama perusahaan. Tapi atas nama Derek Prabu Maras pribadi. Dan aset tersebut dijadikan jaminan hutang kepada Bank Mega untuk supaya perusahaan itu bisa menjalankan usahanya, mendapatkan modal. Tapi ya Pak izin. Ya, mungkin saya jelasin. Iya siap. Poin-poinnya. Iya. Jadi Lekomaras dan Ratu Prabu berhutang kepada Bank Mega sebesar 696 miliar. Digantikan posisinya dengan dilunasi hutang tersebut dengan memberikan aset saya Derek Maras 600 M dan aset Burmaras.
Nah, tanah Ratu Prabu 2 dan 1 atas nama saya aset dengan Pak Burmaras hanya sebagian kecil aset banyak dalam perjanjian novasi tanggal 29 September. Lalu dalam restrukturisasi utang disepakati pembayaran hutang tersebut dikonversikan menjadi saham. Jadi yang saya pinjamkan itu dijanjikan menjadi saham. Jika itu terjadi, menjadikan saya pemegang saham majority di PT Ratu Prabu. Karena dari awal hingga sekarang saham saya masih 20%. Tidak berubah, jadi belum dilaksanakan yang dijanjikan. Saya meminta agar dilaksanakan. Nah, terkait hal itu, saya sudah melaporkan ke OJK dan saya sudah meeting sama OJK bersama kuasa hukum saya agar segera dilakukan audit eksternal. Lalu yang dilakukan oleh PT Ratu Prabu Energi dan Lekemaras bukan bayar hutang, malah mengeluarkan saya dari PT Ratu Prabu itu. Ratu Prabu Energi. Iya, Ratu Prabu Energi. Saya setelah penandatanganan tersebut, mereka lupa bahwa PT Ratu Prabu merupakan perusahaan induk daripada Ratu Prabu Energi dan Lekemaras. Jadi mereka lupa, dan ini celah di mana saya masih bergabung. Nah, PT Ratu Prabu memberitakan berita bohong, statement-statement yang menjatuhkan saya, seperti bahwa hasil lelang tanah Ratu Prabu 96M dan plus 15M semuanya diterima oleh saya, padahal tidak. Yang terima itu ke rekening Ratu Prabu langsung, bukan ke saya. Jadi itu kan berita bohong dan menjatuhkan saya. Ya, dia laporan polisi. Ya. Nah, terkait hal tersebut saya sudah lapor ke pihak kepolisian. Saya minta pihak kepolisian segera proses dan menindaklanjutkan perkara ini.